Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat walafiat. Kembali lagi di my channelku. Video ini sengaja aku bikin untuk menanggapi hal yang viral tadi malam, yaitu beredarnya video di seorang bayi yang menyuruh semua orang di malam hari, tengah malam gitu, untuk merebus telur ayam yang katanya sebagai penangkal virus corona. Untuk yang bikin hoax tersebut, aku sarankan next kalau misalnya mau bikin itu bikin yang lebih bermanfaat gitu, misalnya seperti menyuruh orang bangun sholat di tengah malam, sholat tahajud bersama dan berdoa bersama. Nah, buat semuanya, aku tahu kalian melakukan hal itu karena kepanikan. Aku harap buat semuanya tetap tenang, tetap kita pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita sudah berusaha untuk menjaga diri kita untuk tidak terkena virus tersebut. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan untuk saat ini, dimana kita bisa insya Allah bisa menjauhkan diri kita dari virus corona ini. Nah, kita bahas dulu. Untuk virus corona ini adalah virus yang berasal dari Wuhan, Cina. Itu berasal dari hewan kelelawar, yang dimana di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa hewan kelelawar itu memang sebagai induk atau sebagai tempat dari bakteri dan virus berada. Nah, dan di dalam Al-Quran sendiri dan Allah sendiri melarang manusia untuk memakan kelelawar. Tapi karena keserakahan dan ketamakan kita semua, hewan kelelawar pun kita makan, dan akhirnya virus dan bakteri yang ada di dalam hewan kelelawar itu tidak mempunyai tempat lagi, sehingga menyebar kemana-mana seperti sekarang ini. Dan penyebarannya itu sangat cepat dari benda lain ke benda lain, dari manusia antar manusia. Yang harus kita lakukan saat ini yaitu kita patuhi apa yang diperintahkan oleh pemerintah dan oleh dinas kesehatan. Selain menjaga jarak dan tidak keluar rumah jika tidak berkepentingan, dan juga menjaga kebersihan. Kalau misalnya terpaksa keluar rumah karena harus memenuhi kebutuhan hidup untuk mencari nafkah, disarankan untuk pakai APD yang lengkap, pengamanan diri yang lengkap, yaitu misalnya seperti pakailah masker, terus selalu bawa hand sanitizer atau sabun cuci tangan, sehingga kalau misalnya ada air misalnya di masjid atau apa, bisa numpang untuk rajin-rajin cuci tangan. Terus bisa bawa sapu tangan atau tisu, atau bisa pakai perlindungan diri seperti jas hujan gitu. Karena virus corona ini menyebarnya itu lewat droplet. Droplet itu cairan yang dikeluarkan oleh manusia dari saat kita bersin atau saat kita batuk. Nah, droplet itu yang mengandung banyak virus, sehingga kalau misalnya droplet itu jatuh ke uang misalnya, nah uang dipegang dari satu orang ke orang lain, atau ke gagang pintu, atau jatuhnya ke badan orang lain gitu, atau ke pakaian orang lain, sehingga orang lain itu memegang droplet tersebut, dan tanpa sengaja orang itu misalnya kerasa matanya gatal atau hidungnya gatal atau mulutnya gatal, memeganglah dengan tangan kotornya itu ke matanya, sehingga virus tersebut yang ada di droplet tersebut berpindah ke orang yang tadi. Jadi oleh karena itu, kenapa kita dianjurkan untuk rajin cuci tangan setiap 20 menit sekali, atau saat pegang uang ya. Nah, dan dianjurkan untuk uang sendiri itu dijemur agar virus bakterinya itu mati. Dan selain dijemur, kita bisa pakai alat untuk pemanas ini, atau bisa juga semprotkan dengan disinfektan. Jadi uang kertas ini sebelum kita simpan atau kita berikan ke orang lain, kita semprotkan dengan disinfektan. Nah, jadi buat kalian yang mau kemana-mana
terutama kalian dalam kondisi sakit, sebaiknya tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap berusaha untuk melawan virusnya sendiri, karena virus corona itu pertama kali itu selama 4 hari itu bertahan di tenggorokan kita. Jadi kalau misalnya kalian merasakan sakit atau gatal di tenggorokan, dianjurkan untuk banyak-banyak minum air hangat dengan lemon, dan juga banyak minum jamu, yaitu jamu dari daun kelor dan daun bawang ya, karena itu anjuran dari kiai. Nah, untuk dimanapun pokoknya pakai masker agar kalau misalnya kita bersin, kita batuk, dropletnya itu tidak keluar kemana-mana gitu, tidak mengenai orang lain. Dan kalau misalnya kita batuk atau bersin, kita perbaiki akhlak atau cara kita batuk dengan atau pakai siku tangan, jangan pakai tangan, karena kalau misalnya pakai tangan nanti pas kita lupa terus kita pegang mata kita, maka virusnya akan ada di tangan kita, kena ke mata kita, masuk ke cairan mata kita dan masuklah ke tubuh kita gitu. Jadi kalau kita batuk atau bersin, pakailah siku tangan, jadi biar tidak kemana-mana untuk dropletnya tersebut. Jadi selalu pakai masker dan selalu sedia sabun cuci tangan ya. Dan sekarang ini kan kayak hand sanitizer, sabun cuci tangan atau alkohol itu susah didapat. Kita bisa pakai sabun biasa, yang penting kita intens dalam pencucian tangan tersebut. Jadi kita bisa pakai sabun cuci tangan, pokoknya kita rajin aja. Atau misalnya kalian bingung mau pakai sabun cuci tangan apa, rekomendasi dari aku pakai sabun Nu Amorea, karena ini juga ada antiseptiknya. Mau beauty plus bar atau beauty bar itu sama aja ya. Atau kita bisa bikin sabun cuci tangan sendiri dengan Nu Amorea ini. Kita bisa larutkan Nu Amorea dengan air, kita masukkan ke wadah bekas sabun, terus kita campurkan dengan jeruk nipis. Perasan jeruk nipis itu berfungsi untuk antibakterial, sedangkan sabun sendiri antiseptik untuk bakteri, virus, kuman dan semuanya gitu. Oke, jadi yang pertama yaitu kita harus rajin cuci tangan. Terus kemana-mana kita harus pakai masker, atau misalnya kita batuk, bersin, kita harus pakai tisu. Gunakan tisu sekali pakai, jadi tisu kan harus setelah dipakai dibuang, atau bisa pakai sapu tangan setelah dipakai dicuci. Nah, tadi virus itu menyerang di tenggorokan, maka harus banyak minum air hangat sama lemon, dan juga bisa ditambahkan garam dan cuka agar virusnya tadi itu bisa mati dan masuk ke lambung, tidak sampai ke paru-paru. Nah, dan juga rajin-rajinlah berjemur di pagi hari, yaitu pukul 7 sampai jam 12 siang itu adalah hari yang bagus, di mana pembentukan vitamin D, terus dalam tubuh kita, pemanasan dalam tubuh kita, agar agar virus itu mati di dalam tubuh kita gitu. Karena kemarin juga 2 hari ini, apalagi musim hujan sekarang ini, banyak banget kan yang lagi bersin, yang lagi pilek, yang lagi demam gitu. Kemarin 2 hari aku merasakan yang namanya sakit tenggorokan dan gatal. Nah itu setiap pagi aku langsung berjemur dan sambil minum air hangat dan lemon itu, dan alhamdulillah sembuh gitu ya. Nah, kalau misalnya masih bertahan selama 4 hari itu, kita masih merasakan gatal dan batuknya itu bisa batuk pilek dan batuk kering ya, bisa juga. Makanya kenapa kita harus banyak tadi konsumsi lemon dan air itu, dan juga sering-sering berjemur. Nah, kalau misalnya masih ada di tubuh kita
hari berikutnya kita akan merasakan panas tinggi. Panas tingginya itu sekitar 38 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius, atau bisa juga lebih dari itu. Dan saat kita panas pun juga akan mengalami pusing. Nah, dan juga hari berikutnya, jika badan kita masih terserang virus itu akan berusaha terus masuk ke paru-paru, karena virus corona ini menyerang paru-paru kita, pernafasan. Jadi diusahakan untuk saat ini kita jaga antibodi imun tubuh kita, yaitu tadi konsumsi buah-buahan, konsumsi sayuran, konsumsi vitamin C, pokoknya konsumsi yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita, seperti banyak minum jamu, madu, terus yang tadi vitamin C itu. Nah, untuk agar tubuh kita tuh antibodinya kuat, jadi bisa melawan virus tersebut. Untuk setelah beberapa hari, misalnya masih virus itu masih bertahan di tubuh kita, yaitu yang paling fatal yaitu menyerang paru-paru kita, sehingga kita merasakan sesak nafas atau pneumonia, di mana pengakuan korban dari virus corona tersebut mengaku bahwa untuk sakit pernapasannya itu atau sakit di paru-parunya itu seperti terasa di dalam paru-paru itu ada serpihan beling. Jadi saking sakitnya ya, jadi saking sakitnya. Jadi diharapkan untuk saat ini kita tingkatkan imunitas tubuh kita, terutama paru-paru kita harus jaga. Buat yang merokok, saran aku untuk saat ini laranglah orang untuk merokok, atau buat kalian yang merokok, berhentilah sebentar, atau kalian pilihlah untuk tempat merokok itu di tempat yang sepi, yang sendirian, atau di kamar sendirian. Jangan sampai asap rokoknya menyebar ke orang lain atau dihirup oleh orang lain, karena asap rokok kalian itu menyebabkan sirkulasi udara di paru-paru orang yang menghisap asap rokok kalian itu akan terganggu gitu. Jadi buat semuanya, terutama bapak-bapak, tolong untuk jangan merokok di rumah, atau sebisa mungkin berhentilah dulu selama virus corona ini menyebar, karena yang dibutuhkan itu atau yang diserang oleh virus itu adalah paru-paru. Jadi semua orang sekarang butuh paru-paru yang sehat. Jadi diharapkan untuk semuanya bisa stop sementara waktu untuk tidak mengkonsumsi rokok. Nah, jadi kalau misalnya udah di dalam tubuh kita, yaitu yang paling fatal yaitu kematian. Semua orang tahu, kita semua tahu bahwa ajal itu pasti ada, ajal itu pasti menghampiri, dan walaupun tanpa virus corona pun kita akan mati gitu. Tapi gak ada yang mau untuk mati dalam keadaan terkena virus corona. Jadi sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita berusaha untuk mencegahnya. Urusan nanti kita yang penting kita udah berusaha maksimal. Urusan kita nanti kena atau enggak, itu biar Allah yang mengaturnya gitu, biar Allah. Yang penting kita udah berusaha maksimal. Siapa tahu takdir buruk kita itu akan berubah jadi takdir baik kalau kita berusaha untuk mengubahnya gitu. Jadi memang banyak orang yang bilang, ngapain takut ke corona gitu, takutnya ke Allah gitu. Memang itu bisa dibilang hal seperti itu seperti kayak gini. Kita kalau misalnya nyebrang jalan, kita nggak usah lihat kanan kiri aja, yang penting kita percaya ke Allah, kita pasti selamat. Kan seperti itu. Jadi intinya Allah dan Rasul pun sendiri mengajarkan kita untuk berusaha dulu baru setelah itu pasrahkan. Yang penting ikhtiar dulu, setelah itu pasrahkan ke Yang Maha Kuasa gitu. Jadi sekarang kalau misalnya disuruh untuk lockdown dulu, untuk jangan keluar rumah dulu, ayo kita patuhi, jangan kumpul-kumpul dulu. Ini hanya untuk sementara. Jangan sholat berjamaah dulu, sholatnya di rumah aja dulu misalnya. Itu sementara sampai virus ini benar-benar selesai. Virus ini benar-benar nggak ada lagi di
Indonesia terutama, ataupun di luar negeri, ataupun di seluruh dunia, benar-benar yang nggak ada lagi. Jadi memang yang harus kita lakukan ya seperti ini, yaitu menjaga jarak, terus jangan kumpul-kumpul, tunda dulu aktivitas kumpul-kumpulnya. Semoga ini hanya sementara, mungkin kita melakukan hal ini hanya seminggu atau hanya sebulan, atau nanti kita berharap saja, pokoknya semoga hal ini cepat berakhir. Semoga bulan Ramadan besok yang akan datang ini udah virus corona udah nggak ada di bumi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi untuk saat ini please, yang memang tidak berkepentingan keluar, yang memang tidak mencari nafkah keluar, di rumah aja dulu. Atau walaupun kita keluar, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai APD yang lengkap. Karena memang virus itu benar-benar penyebarannya itu sangat-sangat cepat, dan kita semua tidak mau mati dalam keadaan terkena virus ini kan. Karena apa? Karena kalau misalnya kita mati dari terpapar virus ini, kita sebelum kalau misalnya kita udah divonis terpapar virus ini, itu adalah hari terakhir di mana kita bisa melihat keluarga kita bisa menatap wajah kita. Jadi kita langsung diisolasi. Nah, itu pun kalau misalnya kita berhasil sembuh, kita bisa bertemu lagi dengan keluarga kita. Kalau misalnya kita tidak berhasil melawan virus ini, ya kita meninggal misalnya, itu kita tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikuburkan, tidak boleh diantar oleh sanak famili. Karena apa? Karena takut penyebarannya itu, karena takut famili kita jadi tersebar gitu. Kita nggak mau kan seperti itu. Jadi aku harap semuanya bisa patuh untuk saat ini. Jangan remehkan virus corona ini. Virus yang namanya wabah penyakit itu datangnya nggak selalu datangnya itu 100 tahun sekali, dan memang memakan banyak korban. Jadi kita jangan terlalu menyepelekan, dan jangan pula kita terlalu panik. Kita yang penting sudah berusaha semaksimal mungkin, kita pasrahkan semua ke Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi, kalau misalnya kita sudah sudah terpapar virus corona itu, selain kita diisolasi, terus kalau misalnya kita meninggal tidak boleh disolatkan, tidak boleh mandikan oleh keluarga atau diantar oleh keluarga ke kuburan, juga nanti keluarga kita dan tetangga-tetangga sekitar kita itu bisa juga diisolasi. Nah, oleh karena itu mari kita jaga kebersihan mulai dari diri kita sendiri. Dan ingat, penyebaran yang kalau kita merasa kita tidak sudah mengikuti aturan, tidak berdekatan dengan orang lain, tidak kumpul-kumpul, penyebaran yang paling cepat itu lewat mata uang, lewat uang. Karena apa? Karena uang ini droplet sudah ada di uang ini. Oleh karena itu saran aku, sediakan disinfektan antibakteri virus, kita semprotkan. Disinfektan ini juga kita sering semprotkan ke gagang pintu, ke tombol lift, terus ke ke pegangan tangga, terus pokoknya di tempat-tempat dimana yang banyak disentuh oleh orang. Nah, dan satu lagi yang terakhir buat kita semua, ayo kita bisa lawan virus itu mulai dari diri kita sendiri. Sayangilah keluarga kita dengan cara kita mengikuti aturan, menjaga kebersihan. Jangan kumpul-kumpul dulu, jangan sering keluar rumah dulu. Dan yakinlah bahwa ini sementara, Allah pasti akan mengangkat virus ini kembali. Dan kita doakan yang menjadi korban semoga husnul khotimah. Kita bantu para pejuang sukarelawan COVID-19 ini, virus corona ini, untuk tetap sehat, seperti dokter, perawat,
petugas kebersihan semuanya semoga sehat walafiat dan kita bisa bersama-sama melawan virus corona ini. Please jangan disepelekan dan juga tetap tenang, jangan panik. Buat kalian yang sebagai konveksi, bikinlah banyak-banyak masker dan bagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Hand sanitizer, alkohol dan lain-lain. Tolong bagi pedagang-pedagang jangan ditimbun. Jangan kalian mengambil keuntungan di atas penderitaan semua orang. Tidak akan berkah. Please jangan ditimbun, justru sebarkan. Justru di saat virus sekarang ini kita berlomba-lomba untuk beramal soleh, untuk memperbanyak istighfar, sholawat, untuk memperbanyak untuk bertaubat, mempertebal iman dan takwa. Yang belum sholat, ayo kita sholat, karena ini udah akhir zaman. Yang punya hutang sholat, ayo kita ganti hutang puasa. Hutang ke orang lain, ayo kita segera bayar, karena hutang itu dibayar, hutang ke orang itu dibayar sampai mati, kita bawa mati. Dan juga yang punya salah ke orang lain, ayo kita minta maaf. Dan yang paling penting yaitu dari semua hal yang sudah kita lakukan, yaitu kita berdoa. Doa yang diajarkan yaitu baca Al-Fatihah 3 kali, Qul-Hu 3 kali, dan Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 313 kali. Itu rutin setiap hari. Semoga kita semua, keluarga kita, tetangga kita, negara kita, dan semua dunia segera terbebas dari virus corona ini, dari azab Allah virus corona ini. Semoga kita sehat walafiat, kita termasuk orang-orang beriman yang selamat dan bisa memperbaiki diri, bisa bertaubat, dan semoga kita semua ahli surganya Allah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, itu aja dari aku. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Mulai sekarang yuk kita share semua hal-hal yang bermanfaat. Jangan share kepanikan atau hoax, jangan lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.